Shalom Bapak Ibu, sekali lagi bagi kita yang hadir di gereja maupun di rumah, kita percaya firman Tuhan akan memberkati kita. Kita masuk ke rangkaian yang cukup panjang, saudara. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan rangkaian tentang bermimpi. Minggu depan adalah yang terakhir, saudara. Hari ini, saudara, kita akan melihat satu kondisi hidup yang mungkin kita sering alami, atau saat ini kita sedang alami, yaitu mengalami namanya kebuntuan. Buntu, saudara. Jalan buntu. Situasi yang nampaknya tidak ada jalan. Saudara, izinkan saya menunjukkan gambar perjalanan kita di dalam renungan kita sepanjang seri-seri kita yang lalu. Kita sudah buat impian, tapi juga buat keputusan. Ada kadang mengalami penundaan. Impian itu tidak terwujud dengan cepat. Menghadapi banyak kesulitan. Banyak sekali kesulitan. Dan yang terakhir ini, menghadapi namanya kebuntuan, saudara. Rasanya tidak ada jalan. Bingung, saudara. Buntu, saudara. Nah, saudara, ternyata di Alkitab pun ada anak Tuhan yang sering mengalami situasi ini. Abraham dan Musa, saudara. Kita mungkin sudah banyak dengar kisah tentang Musa, khotbah-khotbah sebelumnya. Hari ini kita banyak ngomong Bapak Abraham saja, saudara ya. Abraham, Bapak Ibu pasti ingat, seorang bapak ini dijanjikan punya anak, tapi sampai tua tidak punya anak, saudara. Usia 75 tahun, sudah tua, dijanjikan bakal punya anak. Tapi itu begitu lama, saudara. Sampai 99 tahun, masih nggak dapat anak itu. Saudara nunggu 24 tahun anak. Lama ya. Kita nunggu anak 3 tahun aja kadang nggak sabar. 5 tahun nggak sabar. Saya pernah kesaksian, saya pelayanan di Lubuk Linggau, saudara. Saya nggak percaya. Seorang ibu cerita, Pak, anak saya ini tebak berapa lama dapatnya. Saya paling mantap sebut 9 tahun, saudara. 8, 9 tahun saya pernah dengar. Enggak, Pak. 13 tahun baru dapat anak ini. Wih, luar biasa, saudara. Sabar nggak tunggu selama itu 13 tahun? Tapi Abraham lebih hebat lagi, Bapak Ibu. Dia nunggu anak sampai 24 tahun masih nggak dapat. Bahkan dikatakan istrinya sudah mandul, sudah tua, bukan cuma tua, mandul, saudara. Nggak mungkin lagi punya anak. Tapi waktu umur yang ke 100 tahun, 75 sampai 125 tahun dia tunggu, saudara. Dapat itu anak. Nah, saudara kalau sudah nunggu 25 tahun, senang ya? Haleluya! Wis, dapat akhirnya. Tuhan tidak bohong. Haleluya, dapat itu anak. Waktu dia sudah dapat, saudara, selesai ceritanya? Tidak, saudara. Tuhan melakukan satu hal yang nampaknya aneh. Sudah nunggu 25 tahun. Setengah mati tunggunya. Dikasih Tuhan. Waktu sudah dikasih Tuhan, saudara, tiba-tiba di Kejadian 22, Tuhan bilang, Abraham, bawa anakmu yang satu-satunya ini, persembahkanlah dia sebagai korban bakaran di atas gunung. Saudara, siapa yang tidak terkejut dengar berita ini? Tuhan ini kayak bingung, saudara. Meresahkan sekali. Sudah kasih anak, lalu Tuhan mau ambil anak ini, saudara. Kayaknya Tuhan mau menghancurkan impian daripada Abraham. Wah, saudara. Kalau saudara di posisi Abraham, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana, saudara? Pasti banyak gejolak hati. Tanda tanya sama Tuhan. Bingung sama Tuhan ini, kok jadi kejam Tuhannya. Main-main ini Tuhan ya. Saudara, bagi Abraham itu jadi jalan buntu. Dapat anak, Tuhan mau ambil, bingung situasi ini, buntu nampaknya. Bagi kita, mungkin bukan soal anak. Tapi jalan buntu kehidupan kita yang tidak ada jalan, itu mungkin dalam bentuk penyakit, saudara. Penyakit yang berat, yang rasanya tidak mungkin sembuh. Penyakit. Apalagi saudara, dalam realita rumah tangga yang cekcok tidak ada putus-putusnya. Yang nampaknya tidak ada harapan untuk dipulihkan. Apalagi saudara, dalam bentuk kebangkrutan. Usaha kita sudah bangkrut, tidak mungkin lagi bisa bangkit. Apalagi saudara waktu dokter sudah vonis, istrimu mandul, tidak mungkin lagi punya anak. Apalagi saudara dalam bentuk pengangguran, sudah 5 tahun nganggur, bolak-balik ngelamar masih nganggur, kayaknya jalan buntu nih, tidak mungkin lagi.
Akhirnya yang terjadi, waktu kita menghadapi jalan buntu saudara, kita putus asa. Betul? Kita mulai pasrah. Betul? Kita mulai, sudahlah, mau jadi apa terserah. Nah, Abraham di titik ini saudara, mendengar perintah Tuhan, apa yang terjadi? Apakah dia meresponinya dengan marah? Lalu dia berpikir seperti kita bahwa hidup mulai tidak terkendali, ini mulai jadi mimpi buruk bukan mimpi indah? Apa mulai dia meragukan Tuhan? Kita baca saudara, kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 4 ayat 17 sampai 21. Roma 4 ayat 17 sampai 21. Roma pasal 4 ayat 17 sampai 21. 5 ayat Bapak Ibu. Kita akan renungkan ini pelan-pelan. Kita akan baca, saya baca 17, Bapak Ibu 18, nanti 21 kita sama-sama. Roma pasal 4 ayat 17 sampai 21. Sudah ketemu? Katakan amin. Nah, demikian firman Tuhan. Saya dulu ayat 17 Bapak Ibu. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ini kepada Abraham nih saudara ya, ucapan ini. Di hadapan Allah yang kepadanya, ia, yaitu Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya, apa yang tidak ada, menjadi ada. Silakan. Ayat 19. Imannya Abraham tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sama-sama, satu, dua, tiga. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, 5 ayat ini melukiskan ayat 17 ngomong begini. Di hadapan Tuhan yang Abraham percaya kepadanya, bisa bangkitkan orang mati. Nah saudara, ada 4 hal yang kita ingin renungkan. Kalau kita hari ini menghadapi situasi buntu, tidak ada jalan. Yang pertama saudara, ingatlah apa yang dapat Tuhan lakukan. Ingat apa yang Tuhan dapat lakukan saudara. Bukan apa yang kita tidak bisa lakukan, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan. Saat kita mengalami kebuntuan, kita ingat apa yang Abraham lakukan. Ayat 17, jangan tutup Alkitab saudara. Ayat 17 tadi mengatakan, di hadapan Allah yang kepadanya Abraham percaya. Apa yang dia percaya saudara? Jangan tutup Alkitabmu saudara. Allah menghidupkan orang mati. Bangkitkan orang mati. Saudara, kalau Tuhan bisa bangkitkan orang mati, itu mujizat bukan? Amin? Amin? Mujizat saudara. Karena tidak ada yang bisa bangkitkan orang mati. Nah, kalau Tuhan bisa bangkitkan orang mati, bisa nggak dia, saudara, menghidupkan impian kita yang sudah mati? Bisa, saudara. Kalau dia bisa bangkitkan orang mati, dia bisa tidak bangkitkan pernikahan kita yang sudah mati? Bisa. Kalau Tuhan bisa bangkitkan orang mati, dia juga bisa bangkitkan karir kita mungkin yang sudah mati. Apapun yang kita miliki hari ini sudah mati. Tanda petik sudah mati, tidak ada harapan lagi. Percaya dalam iman, dia bisa bangkitkan kembali. Amin. Dia bisa hidupkan, saudara. Secara otak manusia tidak mungkin. Tidak ada jalan. Tapi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia bisa buka jalan saat tidak ada jalan. Itu yang Abraham percaya. Kalau Tuhan bisa bangkitkan orang mati, dia pasti bisa menolongku. Saudara, dia menoleh ke belakang. Dia melihat apa yang Tuhan sudah bisa buat. Dalam kehidupan manusia, dia bisa bantu aku. Ini bukan cuma pikiran positif, saudara.
Kita orang Kristen harus punya pikiran positif. Tapi pikiran positif tidak cukup. Pikiran positif itu hanya kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Tapi waktu hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, tidak cukup punya pikiran positif saja. Itu ada satu level lebih tinggi namanya iman, saudara. Iman lebih tinggi daripada pikiran positif, yaitu mempercayai Tuhan bisa memegang kendali untuk hal-hal yang tak bisa kita kendalikan. Percaya bahwa Tuhan bisa melakukan apa yang tidak mungkin bagi kita. Nah, saya munculkan satu ayat lagi, saudara. Lukas 18 ayat 27. Wan-wan boleh bangkit berdiri, bacakan bagi kita semua dengan lantang ayat yang menguatkan kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Silakan duduk. Amin, saudara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi engkau, saudaraku, bagi diriku sendiri, pergumulan kita. Yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Tuhan itu disebut Allah spesialis. Kita kalau ke rumah sakit kan banyak dokter spesialis, saudara ya. Spesialis itu artinya khusus. Penyakit dalam lah, pencernaan lah, jantung. Khusus sekali. Tuhan juga spesialis. Tahu nggak spesialis apa, saudara? Hal-hal yang mustahil. Dia memang jago Allah itu. Semakin mustahil, semakin dia tunjukkan kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang kita butuh mengingat apa yang Allah bisa lakukan. Bukan apa yang kita bisa lakukan, tapi apa yang Allah bisa lakukan. Karena mungkin situasi terjadi di luar kendali kita, tapi tidak di dalam kendali Tuhan. Ya saudara ya, hari ini situasi hidupmu terjadi di luar kendalimu. Usahamu mungkin kacau, tidak berjalan baik. Ada saudara? Mungkin rumah tanggamu kacau. Aduh, susah sekali. Tapi itu ada dalam kendali Tuhan. Anak-anakmu mungkin bingung bagaimana mengasuhnya. Saudara bergumul, hai orang tua, dengan anak-anak yang kampanye tidak bisa kendalikan lagi. Tapi ingat, apapun yang di luar kendali kita, itu ada dalam kendali Tuhan. Sebelum terjadi pun Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan memegang kendali. Pikiran hati manusia, Tuhan yang pegang kendali. Nah, saudara, yang pertama, kalau engkau mengalami situasi buntu hari ini, jangan putus asa. Jangan pandang kemampuanmu, tapi pandang kemampuan Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara yang tidak mungkin bagimu. Yang kedua, saudara, kita lanjut. Bukan cuma Abraham dikatakan percaya Tuhan bisa bangkitkan orang mati. Lanjut ayat 19, ayat ke-18, saudara. Dia pun mengandalkan apa yang Tuhan katakan. Dikatakan tadi di Roma 4:18, saudara, jangan tutup Alkitab, saudara. Walaupun dia tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya kepada apa yang Allah katakan. Kita baca sekali lagi, saudara ya. Musa minta satu orang bacakan bagi kita. Trisnadi boleh berdiri, bacakan dengan lantang untuk kita semua. Terima kasih Trisnadi. Dia percaya menurut apa yang telah Tuhan firmankan. Janji Tuhan. Pengharapan Tuhan dalam Alkitab, saudara. Saudara, kapan kita tahu harapan kita mati dalam diri kita? Biasanya muncul dengan kata-kata begini, saudara. Saya tidak akan pernah. Nah ini, saudara. Saya tidak akan pernah titik, titik, titik. Apa, saudara? Saya ini kayaknya tidak akan pernah lulus. Bagi kita yang sekolah. Saya tidak akan pernah sukses. Saya tidak akan pernah bebas dari hutang. Saya tidak akan pernah lepas dari rasa malu dan sakit hati ini. Saya tidak akan pernah berubah. Saya tidak akan pernah jadi lebih baik. Kalimat ini, saudara, saya tidak akan pernah. Ini yang menjadi ciri-ciri orang yang sudah hilang harapan. Saudara punya ucapan itu dalam hidup kita hari-hari ini? Ucapan itu mungkin menunjukkan saudara mulai hilang harapan. Tapi saudara, waktu kita hilang harapan, apa yang harus engkau lakukan?
Abraham saudara, umurlah tua, istrilah mandul, janji Tuhanlah lama. Harapannya mungkin bisa hilang, mulai pudar. Pudar itu saudara, kayak gambar itu sudah tidak jelas lagi. Foto yang mungkin zaman dulu saudara ya, kita masih hitam putih atau berwarna. Simpan lama-lama pudar, tidak jelas lagi. Lama-lama kita buang. Nah kadang harapan yang pudar pun, kita pengen buang. Tapi Tuhan bilang jangan buang. Harapanmu terus bawa kepada Tuhan. Terus bakar semangatmu walaupun situasimu nampaknya tidak mendukung. Abraham terus mendorong dirinya untuk percaya saudara. Dengan apa kekuatannya? Dengan firman Tuhan. Dengan Alkitab. Saudara, jadikan saat kita mengalami kebuntuan, manfaatkan Alkitab menjadi sumber kekuatan kita. Manfaatkan Alkitab menjadi sumber kekuatan kita, saudara. Karena tidak ada lagi yang bisa menguatkan kita seperti Alkitab, firman Tuhan. Saudara, saya yakin hari ini tidak ada yang bawa buku Alkitab. Betul? Masih ada yang bawa buku? Oh, Ibu Sohani masih ada. Setia nih bawa buku Alkitab. Masih ada lagi yang lain bawa buku? Tidak ada lagi? Yang tidak bawa HP ada? Saya tanya saudara, kalau ke gereja, ini untuk para suami, kalau ketinggalan HP sama ketinggalan istri, kira-kira saudara balik lagi untuk kondisi yang mana, saudara? Andai kata, gesa-gesa, iinnya ketinggalan di rumah, sama HP ketinggalan di rumah, pulang demi siapa sejujurnya? Istri plus HP. Ionia. HP penting ya, saudara ya. Kalau HP ketinggalan dan dompet ketinggalan, saudara pilih mana? Karena yang wanita, bukan hanya yang pria. Wan-wan? Hap hah? Dompet, lebih pilih dompet daripada HP. Se-move ini, kalau dompet atau HP ketinggalan, nah ke pasar ketinggalan 2 hal saudara, dompet ketinggalan, HP ketinggalan, yang mana? Tapi konteksnya ke pasar pasti mau belanja. Tapi ada konteks sesuatu yang penting. Dompet ketinggalan, HP ketinggalan. HP. Cece ini, kalau ketinggalan, dompet atau HP, nah ketinggalan, dua-duanya ketinggalan. Di tas nih ceritanya. Balik lagi, ambil dua-duanya saudara. Zaman sekarang banyak kita bayar pakai QRIS, saudara ya. Cashless gitu. Tapi pasar tradisional, nak beli bawang. Nggak ada QRIS, saudara. Bagaimana? Betul? Kita butuh cash, tunai. Saudara, HP penting zaman sekarang. Betul? Saya tidur kemana, kayak HP tidak pernah jauh. Saya percaya saudara juga demikian. Tidak pernah jauh dari hidup kita. Bahkan ada yang ke toilet pun, maaf. Pup pun, saudara, bawa HP. Kemanapun bawa HP, saudara. Alkitab ada di dalam HP kita. Dan saudara bisa temukan banyak firman Tuhan di dalam HP kita. Seberapa banyak kita buka Facebook, Instagram kita, saudara buka firman Tuhan. Karena itu akan menguatkan kita. Itu akan menolong saudara ingat banyak hiburan di luar. Tapi ada yang kuasa kehidupannya tidak seperti firman Tuhan. Saya pribadi saudara, saya sudah sering cerita bagi saudara. Saya pagi hari baca firman tidak lama, 5-10 menit. Yang penting ngerti, lakukan. Daripada baca banyak-banyak, ada lakukan juga ada gunanya. Tapi sepanjang hari kan saya bisa sibuk, bisa lupa. Sama lah kayak saudara. Saya ada kesibukan gereja, rumah tangga, ngurus anak, bayi lagi. Sibuk. Kalau mau diladenin banyak hal. Tapi saya sempatkan baca. Saudara, Instagram, Facebook kan selalu banyak hiburan. Betul? Nah, saya dorong diri saya. Saya ikuti beberapa pendeta, saudara. Khotbah-khotbah pendek mereka yang bagus. Saudara boleh punya pendeta-pendeta. Tidak harus GFCC. Tapi ada yang lain-lain yang memberkati saudara firmannya bagus. Saya ada. Seorang pendeta perempuan di Surabaya. Ini bagus nih. Sorry, bukan di Surabaya. Dia di Jakarta. Bagus nih dia khotbah singkat. Saya nggak suka yang panjang-panjang, saudara. Tapi dia bahas firman Tuhannya short, saudara ya. Wah, bagus dia bilang. Memberkati saya. Satu lagi pendeta di Amerika.
Sederhana sekali dia, singkat. Dia ceritanya bagus, sederhana. Saya dengarkan. Mengapa? Saya berharap saya tidak lupa dengan Tuhan sepanjang hari. Karena kalau kita lupa dengan Tuhan, iblis kan bisa menggoda. Betul? Di mana lagi pertahanan kita? Waktu kau mengalami kebuntuan, kalau kau tidak dekat dengan Tuhan, iblis bisik-bisik. Iblis selalu senjatanya bisik-bisik, saudara. Dan yang bisik-bisik itu menakutkan, mempengaruhi kita. Nah, saudara, mari seperti Abraham. Waktu kau mengalami kebuntuan, semakin kau buntu, semakin kau cari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Abraham tidak memilih jauh dari Tuhan, saudara. Dia mungkin ragu, mungkin bisa putus asa, tapi dia terus dekat dengan Tuhan. Waktu saudara dekat dengan Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus pakai. Setiap yang saudara baca itu kayak ngelintas, saudara. Lewatin pikiran saudara, nguatin. Ayat-ayat itu nguatin saudara. Jangan putus asa. Nguatin. Nguatin, saudara. Saudara ingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan ingat juga apa yang Tuhan sudah katakan. Yang ketiga, saudara, hadapi fakta dengan iman. Hadapi fakta dengan iman. Katakan dengan iman. 1, 2, 3. Iman. 1, 2, 3. Dengan iman. Dikatakan demikian, saudara. Kita baca lagi lanjut. 2 ayat yang terakhir. Roma 4:11-20. Kita ulang baca sekali lagi. Saya minta seorang wanita bacakan bagi kita semua. Mega, bisa cukup jelas bacakan? Berdiri, Mega. Yuk, silakan, Mega. Roma 4 ayat 16-20. Imannya tidak menjadi lemah, tahu bahwa sesungguhnya sudah datang usianya telah 9 bulan dalam tahun dan melakukan perkara dalam hidup. Tetapi terhadapnya telah 9 bulan karena tidak percayaan. Karena kepercayaan ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Terima kasih, Mega. Dia tidak jadi lemah, tapi makin kuat imannya. Saudara, waktu kita menghadapi kebuntuan, saudara jangan mengingkari kenyataan. Abraham mengakui kenyataan, dia sudah tua, sudah mandul. Itu fakta. Ya, saudara jadi orang Kristen tidak boleh pura-pura tidak ada masalah, kalau memang lagi ada masalah. Tidak boleh mengingkari kenyataan, berpura-pura kita terus kuat, saudara. Iman itu menghadapi kenyataan fakta, tapi tidak jadi putus asa. Karena iman percaya, Tuhanku jauh lebih besar daripada masalahku. Amin. My God is greater. Tuhanku lebih besar dari masalahku yang kuhadapi hari ini. Tapi aku akui, kalau aku lagi sedih, aku ngomong sedih. Kalau aku lagi sakit, aku ngomong sakit. Aku tidak akan memungkiri kenyataan. Karena aku percaya. Aku akui kenyataan ini. Tuhan akan bantu aku hadapi. Saudara, pengakuan itu adalah awal kesembuhan. Saudara setuju? Pengakuan adalah awal kesembuhan. Kalau kita mau sembuh, ketemu dokter, saudara nggak bisa sembuh kalau kita bohong. Kita harus jujur apa adanya setiap keluhan kita. Kita nggak cerita pun dokternya yang ngulik-ngulik tanya keluhan kita apa. Termasuk dengan Tuhan, saudara. Bawa setiap persoalan kita. Waktu saudara sedih, saudara cerita, saudara sedih. Silakan menangis di hadapan Tuhan. Silakan utarakan hati kita kepada Tuhan. Pergumulan kita yang nampaknya tidak ada jalan, saudara cerita apa adanya. Tidak harus selalu nampak strong, saudara, di hadapan Tuhan jadi orang Kristen. Bahkan Tuhan Yesus pun waktu dia mengalami penderitaan di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Dia dikatakan terpuruk, saudara. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus lo bayangkan. Artinya kita akui dengan jujur, kalau kita lemah, kita ngomong kita lemah. Kita bingung, kita bingung. Kita lagi stres, kita stres. Kita ngomong dengan jujur, tapi tidak berhenti di situ. Kita doa kepada Tuhan. Tuhan, masalahku ini berat. Tapi aku percaya, seberat-beratnya masalahku, Engkau pasti sanggup mengatasinya bagiku. Amin. Engkau jauh lebih besar bagiku. Ingat apa yang Tuhan bisa lakukan bagi kita. Ingat janji Tuhan. Hadapi fakta, tapi dengan iman yang melampaui keadaan kita. Dan yang terakhir, saudara, harapkan Tuhan untuk membebaskan kita. Ini yang paling kita nantikan, saudara. Kita bukan cuma hadapi fakta, tapi kita juga punya harapan yang terbaik dari Tuhan. Mujizat Tuhan datang, pertolongan Tuhan datang, jalan keluar Tuhan datang.
Nah, saudara, yang menarik adalah Tuhan Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti imanmu." Jadilah kepadamu seperti iman. Iman apa yang saudara miliki itu menentukan. Kalau hari ini saudara percaya Tuhan akan berkati pernikahanku, Tuhan dengar doamu. Kalau kau berkata Tuhan akan tolong usahaku yang sedang mungkin kelihatan nih dari pembukuan mulai menurun, Tuhan akan tolong supaya kembali naik, kembali berlimpah, diberkati Tuhan. Saudara imani, karena Tuhan dengar iman seperti itu. Kalau saudara punya konflik dengan rekan kerja, saudara bingung dengan apa yang saudara hadapi hari-hari ini, saudara imani bahwa Tuhan akan menolong saudara. Harapkan pembebasan Tuhan, saudara. Harapkan mujizat yang terbaik daripada Tuhan. Saudara, waktu Abraham dikatakan, dia mengasihi anaknya. Kembali saudara, dia minta yang terbaik daripada Tuhan. Saudara, saya awali cerita bahwa Abraham dapat anak, lalu Tuhan minta anak itu dikorbankan. Betul ya, saya ngomong tadi itu kalimat di awal. Hati seorang bapak, saudara, pasti tidak ingin anak itu mati, betul? Tapi Abraham ini percaya totalnya sama Tuhan, saudara. Dia lakukan apa yang Tuhan minta. Sekalipun tidak ngerti. Tapi dia percaya saja, tidak mungkin Tuhan itu jahat. Dia ikuti aja jalan Tuhan. Nanti mungkin di akhir aku baru ngerti Tuhan itu baik. Sekarang aku taat saja kepada Tuhan. Tuhan pasti akan tuntun aku yang terbaik. Apa yang dia lakukan, saudara? Sekalipun dia tidak ngerti jalan Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Dia angkat pisaunya, saudara. Waktu dia mau angkat pisau itu, saudara. Waktu sudah mau sembeli, bukan kayak drama-dramaan, saudara ya. Kayak eca-eca gitu, nah saudara. Iya ya, nunggu-nunggu eca-eca, saudara. Enggak. Dia sungguh-sungguh dikatakan Alkitab, dia berniat sembeli. Waktu dia melakukan itu, tepat di saat itu Tuhan bilang stop. Ada domba yang aku sediakan mengganti anakmu. Kapan itu terjadi, saudara? Waktu dia menunjukkan ketaatan yang total, dia tidak ngerti, dia tetap taat kepada Tuhan sepenuh hati. Berkat Tuhan datang. Tapi Tuhan tunggu sampai Abraham menunjukkan ketaatannya. Saudara, ketaatan dan berkat Tuhan itu selalu jalan sama-sama, saudara. Jangan jadi anak Tuhan yang mengharapkan berkat, tapi taatnya setengah-setengah. Jangan jadi anak Tuhan yang harapkan berkat, tapi taatnya tidak ada. Lakukan dulu bagian kita taat. Berkat Tuhan ini sudah tunggu, saudara. Langsung datang berbarengan waktu kita taat. Saudara, Abraham mengimani yang terbaik daripada Tuhan. Iman tidak hanya mengatakan saya percaya Tuhan. Tapi saya juga hidup memang kayak saya percaya kepada Tuhan. Saya tidak akan jauhi dosa. Waktu jalan buntu, saya tidak akan lakukan macam-macam yang merusak diri saya. Saya tidak akan putus asa. Saya tidak akan lompat dari lantai 3. Saya tidak akan coba obat-obatan terlarang. Saya tidak akan habis-habiskan uang saya untuk memuaskan diri karena rasa kosong, tidak. Tapi saya akan bertahan dalam situasi ini. Lakukan hal positif yang Tuhan mau. Saya percaya Tuhan akan bukakan jalan bagi saya. Mengapa? Saya belum melihat jawaban Tuhan. Tapi saya percaya akan ada jawaban Tuhan yang terbaik. Saudara, semakin kelam situasimu, semakin putus asa keadaanmu, semakin segala sesuatu terlihat tanpa harapan, semakin Tuhan mempersiapkan berkat terbaiknya untuk kita. Amin. Amin. Ingat apa yang Tuhan bisa lakukan, apa yang Tuhan katakan. Hadapi fakta dengan iman. Dan harapkan mujizat Tuhan. Saya tutup, saudara, dengan satu kesaksian. Kesaksian ini bukan kesaksian saya, saudara. Tapi kesaksian ini selalu menguatkan kami. Kami di Komsel ini sedang belajar berdoa, saudara. Berdoa yang tidak tanggung-tanggung. Kami para pria sedang saling menguatkan. Kalau kita doa sama Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Sekali minta yang mantap sama Tuhan. Kalau nak minta tuh jangan setengah-setengah. Minta yang paling terbaik kepada Tuhan. Kan ada salah minta yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami pun saling menguatkan di Komsel. Hari ini kesaksian bukan kesaksian Muse. Saya mohon izin dengan Sunli ya. Muse kasih kesaksian Sunli. Karena kita di Komsel juga sudah tahu. Saudara, hari ini ada saksi hidupnya. Sunli. Sintanya istri tidak ada. Mereka ini pernah mengalami jalan buntu, saudara, dalam hidup mereka. Ya, Ibu Sumiati, Muse minta izin. Apa jalan buntunya, saudara?
Mereka pernah bergumul cukup lama. Persis seperti cerita Bapak Abraham Sunli. Cuman tidak selama Bapak Abraham. Mereka menunggu kehadiran anak. Bertahun-tahun anak itu tidak datang. Lalu mereka bisa meragukan Tuhan. Wajarlah manusia, saudara. Siapa dah ragukan Tuhan? Betul? Ke dokter sana-sini habis duit tidak dapat. Coba sana-sini didoakan juga masih nggak dapat. 1 tahun nggak dapat. 2 tahun nggak dapat. 3 tahun nggak dapat. Yang doa dalam konsel mulai ragu-ragu juga, termasuk Musa. Tapi doalah, terus berharap sama Tuhan. 4 tahun nggak dapat. Jalan buntu, saudara. Nampaknya sudah putus asa. Tidak mungkin lagi. Setelah 5 tahun, saudara. Tuhan kasih pembebasan untuk keluarga Sinta dan Sunli. Hadirlah anak yang dinantikan itu. Anak pria yang pertama, saudara. Yang bernama Steve, saudara. Anak ini Tuhan kasih. Di tengah situasi buntu yang mereka hadapi. Puji Tuhan. Saudara, waktu itu terjadi. Seakan-akan jalan buntu yang Tuhan bebaskan itu bukan hanya bagi keluarga Sinta Sunli, saudara. Bagi saya, ada Yuyu juga teman komsel. Ada beberapa yang ikut rasanya, aduh, sukacita. Tuhan itu baik. Kasih berkat tidak tanggung-tanggung. Sudah kasih 1 anak. Tuhan kasih lagi anak yang kedua, perempuan. Tahun depan Tuhan kasih anak yang ketiga, saudara. Tahun ke depan lagi anak keempat. Tapi mereka bilang, Tuhan cukup, cukup, cukup. Tuhan bilang, Tuhan itu hebat, saudara. Amin. Hari ini jalan buntu, saudara. Mungkin bukan soal anak. Soal yang lain. Saudara, jangan menyerah untuk situasi buntumu. Yuk kita kembali dekat kepada Tuhan. Mungkin cuma soal waktu Tuhan saja, termasuk yang di rumah. Dengarkan mungkin pame-pame, ayah-ayah merasa sudah buntu situasi kita. Tapi Tuhan itu sanggup. Belah laut Teberau, bukakan jalan. Setiap kali ada kesaksian, yang ini saya cerita, saudara. Karena ini kesaksian yang real di gereja kita. Saya bisa cerita banyak kejadian yang lain. Saya ambil satu contoh saja. Saudara pun punya kisah buntunya masing-masing. Yang Tuhan sudah bukakan, saudara boleh ada hari ini. Amin. Nah, saudara, hari ini kalau kau mengalami kebuntuan, kembali berharap pada Tuhan. Tuhan akan tunjukkan pertolongannya. Tapi jangan beralih ke dosa. Nanti kalau di depan mengalami banyak kebuntuan lagi, noleh ke belakang. Sudah banyak kebuntuan lain yang lalu Tuhan tolong. Masa Tuhan tidak tolong untuk yang di depan? Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Kita berdoa. Ini waktu sebentar saudara renungkan firman Tuhan ini. Ada dalam situasi yang buntu, tidak ada jalan. Itu bisa membuat kita putus asa. Mungkin masa depan yang tampak gelap. Mungkin pernikahan yang tampak sulit. Mungkin itu karakter yang susah untuk berubah. Mungkin itu usaha yang tampaknya susah untuk bangkit. Saudara, mari bawa situasimu kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan peduli kepadamu, termasuk yang juga di rumah. Tuhan peduli. Katakan harapanmu kepada Tuhan. Harapkan yang terbaik kepada Tuhan. Percaya, Tuhan bisa buka jalan saat kita tidak ada jalan. Ambil waktu berdoa pribadi saudara kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau paling mengenal kami. Sedalam apapun hati kepikiran kami, kondisi kami, Tuhan yang paling tahu. Dan kami bersyukur Tuhan pun peduli, tidak hanya tinggal diam. Tapi Tuhan selalu menyediakan pertolongan dan jalan keluar bagi kami. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Setiap kami mungkin punya impian. Tapi impian kami mulai pudar karena kondisi yang kami hadapi. Tapi kami mau kembali seperti Abraham, percaya kepada Tuhan. Sekalipun situasi kami nampaknya sulit,
dan tidak ada jalan. Tuhan, tolonglah kami. Bantulah kami. Beri kami pengharapan. Dan kami percaya dalam iman sekalipun belum melihatnya. Satu waktu kami akan bersuka cita. Satu waktu kami akan merayakannya. Satu waktu kami akan cerita betapa Tuhan Yesus kami hebat. Sudah tolong pernikahan kami. Sudah tolong keuangan kami. Sudah buat kami sukses. Sudah beri kami anak. Sudah ubah karakter kami. Satu saat nanti kami akan saksikan itu. Karena Tuhan, Engkau yang setia bagi kami di tahun-tahun yang sudah berlalu. Engkau pun pasti setia menolong kami di waktu ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, walaupun kami tidak melihat jalan Tuhan saat ini, kami percaya Tuhan Yesus tetap baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.